Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Percaya Tuhan, Kau menjawab setiap doa kami. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat, di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat, di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat dia jadi. Sekali lagi, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dengan caramu Tuhan, di waktu yang tepat. Oh, ku kan melihat dia jadi. Sekali lagi saudara, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus mendengar, Kau mendengar setiap doa kami Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan Tuhan. Dengan caranya di waktumu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Sekali lagi sambil kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang. Amin. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan. Oh, Yesus menjawab, mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang. Amin. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Ku kan melihat dia jadikan semua. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada, kami boleh hidup bernafas karena Tuhan yang baik. Kuduskan kami, persiapkan hati kami untuk menerima menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, agar kami jadi bejana yang diisi penuh dengan perkara surgawi. Hari ini sampai selamanya menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sama-sama istri saya sampaikan shalom. Mari kita hari-hari ini mendewasakan rohani kita. Makanya tema saya hari ini adalah kedewasaan yang penuh. Ini yang Tuhan inginkan pada gereja Tuhan. Kedewasaan yang penuh. Dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 13. Mari kita baca lebih dahulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Ya. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, aku datang supaya mereka punya hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak kasih kita pas-pasan. Tidak juga memberi kita setengah-setengah. Ya, seperti Dia memberikan nyawanya sepenuh. Demikian Tuhan tidak kasih kita pas-pasan. Terus, Akulah gembala yang baik. ya, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. ya, Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala ya, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri
Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Jadi ada gembala upahan. Ya. Jangan jadi gembala upahan. Jadilah gembala yang baik. Seperti Tuhan adalah gembala yang baik. Terus sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. ya, Ia lari karena ia seorang upahan ya. dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14 tambah. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Tapi ini bukan hanya kelimpahan materi. Ya, kelimpahan yang jasmani saja. Ya. Banyak kali orang Kristen ikut Tuhan maunya kaya, materinya banyak, uangnya banyak, emasnya banyak. Ya. Tapi miskin secara rohani. Tuhan memberi kelimpahan materi tapi juga rohani. Itu berkat sulung. Itu berkat double porsi, berkat istimewa. Itu berkatnya Abraham, berkatnya Ishak dan berkatnya Yakub. Ya. Jangan orang Kristen sangat hanya mendambakan limpah secara jasmani. Materi limpah tapi rohaninya minus. Ya, ini tidak bagus. Daud di dalam Mazmur pasal 23, tolong dibaca. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Terus? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan adalah gembalaku. Berarti Daud ini menempatkan diri seperti domba. Betul? Ya, kalau dia bilang Tuhan itu gembala saya, aku ini domba. Ini sikap Daud yang sangat rendah hati. Kita perlu memiliki sikap rendah hati. Seperti siapa? Tuhan Yesus sendiri lemah lembut dan rendah hati. Daud ini rendah hati. Itu sebabnya Tuhan memilih dia. Karena Tuhan berkenan. Walaupun dia punya kakak-kakak secara tampilan luarnya ganteng, gagah, tinggi, besar, kuat. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, aku tidak melihat sebelah luarnya. Aku melihat hatinya. Hatinya seorang Daud yang rendah hati. Ia menempatkan diri, akulah domba. Tuhan itu gembalaku. Lah kalau aku menempatkan diriku seperti domba, Tuhan gembala, maka dia bilang takkan kekurangan aku. Dalam salinan bahasa Inggris, I have everything I need. Saya mempunyai apa segala yang saya butuhkan. Artinya punya kelimpahan rohani dan jasmani. Ya, siapa Raja Daud? Kaya, kerajaannya hebat. Ya, banyak emasnya. Ya, tapi dia katakan firman itu lebih daripada ribuan keping emas perak di rumah istanaku itu. Ketika jemaat itu, domba Tuhan ini menghargai firman Tuhan lebih dari semuanya. Ya, maka dia itu adalah orang yang limpah. Seperti Daud ini, hatinya rendah. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan yang tajam seperti pedang bermata dua. Apalagi seperti pisau yang menusuk jauh sampai daging. Memisahkan tulang dan sumsum. Kita perlu dengar itu jemaat. Kita perlu menjadi dewasa secara rohani di akhir zaman ini. Ya, jadi Daud mengatakan, aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Tidak kekurangan, hidup kelimpahan. Jadi jangan materi limpah, rohani kurang. Tapi juga jangan rohaninya limpah, materinya masa tidak limpah.
limpah rohani, limpah materi. Apa salah kalau menjadi orang yang diberkati Tuhan, punya segalanya? Tidak. Asal hati kita tidak berpaut kepada dunia ini, tapi berpautnya Daud itu kepada Tuhan. Itu dibuktikan dalam Mazmur. Kalau saudara baca pasal 119, dia katakan ribuan keping emas dan perak itu tidak lebih dari hukum Tuhan. Kita baca ya, Mazmur pasal 119 ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, Ya. lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi Taurat Tuhan, firman Tuhan itu lebih dari ribuan keping emas perak. Ini orang yang kaya. Dia tidak kekurangan. Karena firman itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Daud menempatkan dirinya seperti domba, Tuhan itu gembalanya, maka domba itu mengenal suara gembala. Orang asing tidak didengar. Domba itu peka sekali, gampang terkejut, gampang dia lari, ya. Dia mau lari juga tidak bisa kencang. Nah, jadilah domba. Daud itu raja, tapi dia menganggap dirinya domba di mata Tuhan. Ya, dia tahu mendengar suara Tuhan. Itu domba. Yohanes 10. Ya, kembali Yohanes 10 baca. Ayat yang 4. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, Ya. karena mereka mengenal suaranya. Ya, domba mengenal suaranya. Kita harus bisa peka menangkap suara gembala agung. Ya, ini akhir zaman. Saya selalu mengatakan kita berada di zaman akhir, dekat akhir dari zaman akhir. Ini satu keadaan yang sangat sulit, sangat sukar. Karena manusia menjadi materialistis. Manusia memburu apa yang Tuhan tidak suka. Ya. Manusia mengabaikan ibadah. Manusia memberontak pada orang tua. Manusia mencintai uang dan jadi hamba uang. Itu akhir zaman. Ya. Tetapi Daud ini dia mengenal suara daripada gembalanya. Itu domba. Harusnya seperti itu. Domba mengenal suara. Ayat 5 tolong dibaca, Yohanes 10. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Seorang asing yang tidak dikenal tidak diikuti. Terus? Malah mereka lari daripadanya, Nah, karena suara orang-orang asing tidak mereka tidak kenal. mereka kenal. Akhir zaman ini ada banyak kegiatan-kegiatan di luar, bentuknya apapun, baik itu KKR besar, maupun itu seminar-seminar, kelompok-kelompok segala macam, ya, pengumpulan dana mungkin, ya, itu kita mesti berhati-hati, hati-hati, sebab Efesus 4 mengatakan nanti banyak rupa-rupa angin pengajaran yang membimbangkan, menyesatkan. Domba-domba yang tidak kenal betul suara gembala akan bimbang, tersesat. Apa kata Tuhan ketika ditanya oleh murid-muridnya? Apa tanda kedatanganmu Tuhan? Apa jawaban Tuhan? Oh, gempa bumi. Oh, gunung meletus. Ya, peperangan, segala macam. Bukan itu yang nomor satu Tuhan jawab. Yang Tuhan jawab kepada murid-muridnya, apa tanda kedatangannya yang kedua kali? Apa? Awas penyesat. Matius 24 ayat yang ketiga.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap Ya. sendirian dengan dia. Bercakap-cakap sendiri. Tidak ada orang lain. Spesial ini. Ini pengajaran spesial guru untuk muridnya. Ya, terus. Kata mereka, Ya. katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, Ya. dan apakah tanda kedatanganmu Apa dan tanda kesudahan kedatangan Tuhan? dunia? Terus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Waspada, jangan yang menyesatkan. Sekian. Waspada, jangan ada orang menyesatkan. Ini dibutuhkan kedewasaan penuh. Efesus 4 mengatakan terlalu banyak angin pengajaran. Nampaknya KKR, nampaknya kegiatan kebangunan rohani, sosial, untuk apa kepentingan-kepentingan. Tapi saudara, hati-hati, pekalah mendengar suara Tuhan. Ya, pengumpulan dana, sosial dan sebagainya, kita hati-hati. Ya, apalagi uang ini akar daripada segala kejahatan. Di akhir zaman ini orang mencintai uang, mengasihi uang, tidak pandang bulu. Yang namanya pendeta, yang namanya rasul, yang namanya nabi, ini ada 5 jabatan ini, ya, rasul, nabi, ya, penginjil, gembala, guru. Gembala saja Tuhan bilang ada gembala upahan. Rasul palsu ada, nabi palsu ada, penginjil palsu ada, gembala palsu ada, guru palsu juga banyak. Itu dikatakan di Alkitab. Kalau kita tidak jauh lebih dalam dengan Tuhan, kita tidak bisa tangkap. Makanya Tuhan taruh seorang apa? Gembala. Karena domba itu domba yang boleh dikata sangat lamban. Kalau tidak bisa dibilang bodoh. Ya, dia perlu seorang gembala. Domba itu memerlukan gembala. Gembala itu tahu harus mengamankan domba-dombanya Tuhan ini. Ya, ini berakhir akhir zaman. Hati-hati dengan segala kegiatan yang mungkin baik, tapi kita hati-hati, jaga. Alkitab mengatakan akhir zaman ini terlalu banyak rupa-rupa pengajaran. Ada orang Kristen pun tidak mau mengakui keabsahan. Pengakuan bahwa Yesus itu Allah 100% mutlak. Ini lingkup kekristenan. Coba. Ya toh? Ayo kita baca Efesus 4 dulu ya. Supaya kita tahu, supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Ya. Kegiatan-kegiatan sosial, kebangunan rohani baik, tapi itu tidak menentukan kita masuk surga. Bukan orang bersuruh Tuhan, Tuhan masuk. Bukan orang yang berbuat mengusir setan, ya demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Pakai Alkitab, tidak salah Alkitabnya, sama dengan Alkitab saya. Tapi hati-hati. Baca Alkitab, baca, tapi hati-hati. Ya, Efesus 4 ayat yang ke 11 sampai dengan ayat selanjutnya. Tolong dibaca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik rasul, nabi, terus Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apalagi? Guru. 5 ini, 5 jabatan. Ini gembala ini pas di jari manis. Tempatnya apa? Tempatnya cincin. Cincin kawin dikasih masuk di mana? Jari telunjuk? Tidak. Di jari manis. Cincin kawin itu bundar, tidak ada ujung, tidak ada akhir, tidak ada awalnya. Pernikahan itu harus dipertahankan. Tidak boleh bercerai. Ya.
Kalau ada masalah, diperdamaikan. Bukan perceraian solusinya. Dan kalau sudah cerai, tidak boleh menikah. Itu konsekuensi daripada perceraian. Ya, ini jari manis gembala, kasih. Modalnya jadi gembala apa toh? Kasih. Bukan ilmu yang tinggi, bukan pengetahuan saya luas, tidak. Gembala itu kasih, tidak ingin orang lain binasa, itu kasih. Tidak ingin orang lain yang dilayani itu kemudian akhirnya ada di dalam penghukuman kekal. Itu gembala. Karena itu gembala menegur, menasehati, menyatakan salah. Ya. Coba ayat 12 sekarang. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Percaya, dia memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh, bukan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana saya diperlengkapi? Bagaimana 5 jawatan ini diperlengkapi Tuhan? Roh Kudus. Roh Kudus. Makanya Tuhan nanti pada kegerakan hujan akhir, Roh Kudus itu dicurahkan 2 kali lipat, berlipat kali. Tidak seperti di kamar loteng Kisah Rasul, gereja mula-mula. Roh Kudus itu modal. Itu perlengkapan daripada orang-orang yang dipakai Tuhan. Roh Kudus. Karena itu jangan mendukacitakan Roh Kudus. Jangan memadamkan Roh Kudus. Ini kita berada di akhir zaman. Coba itu Petrus. Begitu dipenuhi Roh Kudus di kamar loteng dengan murid-murid yang lain. Petrus ini yang notabene cuma penjala ikan. Coba dia berdiri berkhotbah, berapa lama? 3.000 orang jiwa bertobat, dibaptis. Beritanya sederhana, tidak sekolahan, cuma nelayan, ditangkap ikan banyak atau tidak. Ya, itu hari-hari yang digumuli oleh Petrus. Tapi setelah Tuhan panggil Petrus ini, dilengkapi dengan Roh Kudus. Rasul, nabi, guru, penginjil, semua gembala. Itu perlengkapan dari Tuhan, Roh Kudus. Ya. Ilmu yang tinggi tanpa Roh Kudus gak ada gunanya. Rasul Paulus membunuh orang-orang. Murid Gamaliel ini, sekolahannya tinggi. Tapi ketika Tuhan panggil dia, ia pun tidak kenal. Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Tuhan perlihatkan apa itu? Tanda salib. Ini dianiaya, lubang paku ini. Akhirnya dia bertobat. Buta 3 hari. Buta dari keadaannya. Buta daripada kehebatannya dia. Sampai dia setuju Stefanus dilempar batu. Buta, dia pikir dia jago. Nah, akhirnya setelah didoakan, matanya melek, melihat lagi. Lalu apa? Didoakan penuh Roh Kudus. Itu modal. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mengajar hal-hal yang akan datang, hal-hal yang sekarang. Roh Kudus itulah yang membawa kita bisa berbicara dari firman Tuhan. Roh Kudus itu yang meyakinkan. Jangan kita buat Roh Kudus berduka.
Orang yang mengandalkan kemampuannya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan dirinya, itu sebenarnya mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, hati-hati. Dikatakan di situ, tolong dibaca lanjut. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. kedewasaan penuh Nah, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. harus punya kesatuan iman, kedewasaan penuh, ini pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Coba kalau orang Kristen malas baca Alkitab, coba kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, makanya di khotbah saya selalu baca Alkitab, dibacakan supaya saudara turut dengar. Oh, bukan saya punya pendapat, ya, dibacakan. Saudara juga bawa Alkitab. Kalau saudara tidak punya Alkitab, tidak bisa beli, kasih tahu sama saya kasih, saya ada Alkitab. Ya, baca. Ya toh. Lanjut. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, bukan anak-anak yang terus minum susu. Ya, terus Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. nah, rupa-rupa ini dalam kekristenan perlu kesatuan iman. Makanya ditandaskan situ kesatuan iman, kedewasaan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan terlalu banyak angin pengajaran di akhir zaman yang menyesatkan, membimbangkan. Itulah sebabnya sebagai seorang gembala, salah satu dari 5 jawatan ini kami mengingatkan hati-hati. Tidak bisa dilarang, tapi hati-hati. Saya tidak bisa larang saudara mengikuti YouTube online, mana. Saya tidak bisa larang. Tapi saudara harus pilah-pilah, memilih mana yang benar, mana yang tidak. Nah, untuk memilih mana yang benar dan tidak, saudara perlu dewasa secara rohani. Bukan kanak-kanak yang cuma minta susu terus. Saya sudah terangkan pada minggu lalu, di dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan, ada 3 jenis domba. Ya. Domba yang baru lahir, baru percaya, baru bertobat. Lah ini dikasih susu. Tapi ada domba yang sudah dewasa. Bukan lagi lambs dalam bahasa Inggris, tapi sheep. Ini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, tend my sheep. Pelihara domba-dombaku. Cuma dipelihara. Dengan apa dipelihara? Dikasih makan. Makanan yang padat. Bukan susu, terus susu. Ya. Tapi ada golongan ketiga, sudah sheep, sudah dewasa, sudah lama jadi Kristen, tapi terus minta susu. Ya, ini yang repot. Itu dalam penggembalaan. Ya, jadi ada masih anak domba, ada yang sudah domba. Ini makan hebat, ya, makan enak dia, berjam-jam dia catat. Dia renungkan di rumah, dia makan. Tahu-tahu sudah habis khotbahnya. Ya. Jadi gembala itu, ya, dia harus belajar mendewasakan, memelihara. Ya. Tapi orang Kristen pun jangan terus jadi domba yang sudah lama, tapi terus minum susu. Dulu kita dengar khotbah makin keras, hancur hatinya semua. Maju semua itu. Termasuk zaman saya dulu, waduh, kerasnya luar biasa. Tapi ini membentuk hidup. Mantap. Ya.
Semoga Tuhan tolong kita semua ya. Dikatakan apa? Diombang-ambingkan oleh angin pengajaran rupa-rupa. Oh, banyak sekali. Makanya saya bilang hati-hati ikut kegiatan rohani, nampaknya rohani. Ya, itu. Kemudian permainan palsu manusia. Ya, enggak apa-apa bro, tapi hatinya apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, tapi isinya apa-apa. Ini permainan palsu. Dalam kelicikan yang menyesatkan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, awas, tanda kedatanganku yang kedua kali, akhir zaman ini, penyesatan. Penyesatan. Ya, kita harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ayat 15, teguh berpegang kepada kebenaran. Lalu di dalam kasih kita bertumbuh ke arah kepala gereja. Ya. Semoga kita ingat baik-baik. Dewasa penuh. Jangan jadi domba, ya, tapi masih dikasih makan yang lembut. Ibrani 5. Ibrani 5. Ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Ya. sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Makanan keras itu padat. Makanan padat. Dalam salinan lain, makanan yang padat. Bukan keras, padat. Seperti pisang, nasi, ya, bukan lagi susu, bubur halus, bukan. Itu bayi baru lahir. Susu, bubur halus, digiling-giling, ya. Kalau sudah 3 bulan, dikorek. Saya lihat anak-anak saya, mamanya korek pisang, kasih. Kalau sudah 3 bulan, kalau sudah 6 bulan, mulai bubur halus. Lama-lama jadi bubur yang padat, kemudian makan nasi. Gitu kan pertumbuhan secara fisik. Nah, pertumbuhan rohani juga seperti itu. Ya. Terus dibaca. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, kalau masih susu, tidak mengetahui ajaran tentang kebenaran. Susu. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit protes. Itu kan anak-anak. Ya, terus Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. makanan padat itu untuk orang dewasa. Seperti hari ini saya sampaikan, makanan padat. Ya, itu untuk orang dewasa. Coba umur 6 bulan bayi saudara kasih makan nasi, mati. Ya. Tapi orang dewasa dikasih terus bubur, susu, dia bilang bosan aku. Jadi bagaimana memenuhi? Karena di dalam jemaat dikatakan di situ. Tetapi makanan padat untuk orang dewasa punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, jadi tekanan saya hari ini, hati-hati dengan guru palsu, nabi palsu. Ini penyesatan akhir zaman. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Ya. demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu. Ya. Terus Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, terus Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, ya, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas Ya. diri mereka. ya, Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, ya, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat.
Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan Jadi 5 jabatan ini ya, yang dilengkapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus membangun tubuh Kristus. Tapi di antara 5 jabatan ini juga jangan salah, ada rasul palsu, ada nabi palsu, ada penginjil palsu, ada gembala upahan, gembala palsu, ada juga apa? Guru palsu. Bagaimana tahu itu asli dan palsu? Kembali ke firman, belajar firman. Sangat minim jemaat itu baca Alkitab, catat. Saya kalau dengar khotbah gembala saya itu catat, terus garis bawah, terus Alkitabnya penuh dengan spidol itu. Baca lagi di rumah. Memamak biak itu salah satu ciri daripada domba. Domba itu binatang apa? Memamak biak. Makan ulang di rumah, belajar lagi. Ya, tidak gampang disesatkan. Ini domba. Ya. Nah, terhadap nabi palsu, guru palsu, perhatikan bagaimana mudahnya untuk melihat nabi palsu, guru palsu juga gampang. Dengar pengajarannya, ini menyenangkan untuk hidup nyaman atau hidup pikul salib, menderita. Hati-hati ya. Jadi saya catat, perhatikan apa yang diajarkan. Kristen yang nyaman atau Kristen yang memerlukan perjuangan untuk mencapai kesempurnaan. Ya, dua ini. Dengar baik-baik hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang mengaku hamba Tuhan. Mengarahkan kita jadi Kristen yang nyaman, serba ada, diberkati, full jasmani kita, materi kita. Atau ini yang mengajarkan perjuangan mematikan daging, mematikan hawa nafsu, ya, untuk mencapai kesempurnaan. Karena gereja harus menjadi sempurna. Gereja harus bisa menjadi mempelai wanita. Dan tujuan akhir gereja Yerusalem baru, bukan dunia yang sedang lenyap dan akan lenyap. Tidak dunia arahnya. Tidak merupakan kekristenan nyaman yang menjanjikan luar biasa. Kalau saya begini, saya begitu, saya diberkati. Tapi bagaimana pikul salib? Bagaimana menyangkal daging ini? Bagaimana ikut Tuhan? Bagaimana dengar pengajaran? Ya aduh, nak enak ini. Ayo, apa caranya aku mencapai hidup kekal? Kata orang muda kaya itu. Tuhan bilang, apa kata hukum Taurat? Oh, 10 hukum semua sudah aku ikuti. Hebat. Hebat. Karena kalau 1 hukum saja dilanggar, 9 itu batal. Jadi ini pemuda hebat, dia 10 hukum lengkap. Terus dia tanya, semua sudah lakukan? Oh, good. Tuhan bilang, dia tanya Tuhan, apa lagi yang kurang Tuhan? Kalau kamu mau sempurna, perhatikan, kalau kamu mau sempurna, jual semua harta milikmu, bagikan pada orang miskin, lalu ikut aku. Di sini ternyata yang nampaknya rohani ternyata tidak rohani. Nampaknya rohani. Tuhan, bagaimana aku dapat hidup kekal? Ini nampaknya rohani, tapi tidak rohani.
Karena pada akhirnya dia tidak bisa meninggalkan segala hartanya, ikut Tuhan sempurna. Ini penyaliban daging. Kalau berita, apa saudara semua mau diberkati? Ya, semua bilang amin, pasti aku mau diberkati. Bagaimana caranya dapat berkat? Ya, bagaimana diberkati? Orang tidak hidup benar, bagaimana diberkati? Ya. Jadi orang kaya muda ini ternyata kelihatan rohani tak rohani. Tuhan tidak membicarakan kekristenan nyaman, kekristenan yang tidak nyaman. Loh, pikul salib. Barang siapa mau ikut aku, pikul salib, menyangkal daging, ikut aku. Itu kata Yesus. Lah berapa banyak orang Kristen yang mau pikul salib? Jadi perhatikan, kekristenan nyaman atau tidak? Coba, nyaman tidak? Jual hartamu semua, nyaman tidak? Jadi miskin, ikut Tuhan. Ya. Lalu ada pendeta khotbah. Semua yang jadi anak Tuhan kaya-kaya semua. Amin, amin. Kaya-kaya. Cuma itu. Ya, sekarang ribut perpuluhan. Kita diajar dari mulai 1 tahun sesudah saya lahir baru bertobat, saya bawa persepuluhan. Itu kan ujiannya. Kalau 1/10 tidak bisa, bagaimana mau seluruh harta? Ini kan termasuk daging kita, pikul salib. Tapi kalau kita pikir, masih ada 9/10. Kayak itu saya orang ajar anak muda, kamu mau sekolah susah-susah toh? Sekarang ada orang bantu kamu, persepuluhkan. Itu tidak memperkaya pendeta. Ya kan? Persepuluhkan. Kenapa tidak? Di situ ujiannya. Kalau 1/10 tidak bisa, bagaimana seluruh hartamu jual? Tidak bisa. Ada orang Kristen sampai hari ini tidak pernah tersentuh hatinya. Saya mau mengembalikan milik Tuhan. Kita ini terlambat saja, tak enak minta ampun. Ya, apa saya tidak memperpuluhkan? Perpuluhan. Wajib. Oh itu perjanjian lama, perjanjian baru tidak disebut. Ada di kitab Ibrani, ya, di dalam Matius Tuhan mengatakan pada orang-orang Farisi, semua kamu lakukan, semua harus, itu perpuluhan harus, tapi ini juga tinggal dilupakan. Tuhan sendiri ngomong. Justru dari situ, saudara, kita ini adalah anak Tuhan yang baik, domba yang dengar tentang kebenaran itu. Bukan mengenakan daging nyaman. Ini enggak. Coba Matius 19 ayat yang 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Apa yang harus kubuat? Untuk memperoleh hidup untuk dapat hidup kekal. Jawab ini Yesus, rohani ini. Terus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya. Hanya satu yang baik. Ya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Hebat, semua sudah kulakukan. Terus? Apalagi yang masih kurang? Ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Jadi jual seluruh harta.
Wah, baru datang kemari dan ikut aku. Ini penyaliban daging. Ini berita tidak nyaman. Bukan berita menabur banyak, menuai banyak. Wah, itu zaman dulu-dulu tahun 80-an. Ya. Ini jual baru ikut. Nah, apa kata Tuhan? Ya. Ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak harta. Terus Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, Aku berkata kepadamu, aku berkata, sesungguhnya sesungguhnya. sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi gampang masuk sorga, asal percaya saja. Asal percaya saja. Masuk sorga gampang, lenggang kangkung. Ini berita nabi palsu nyaman. Kalau kekristenan yang tidak nyaman itu sedikit. Pintu yang sempit sedikit orang melalui. Pintu yang lebar itu banyak orang melaluinya. Ini akhir zaman. Kita berada di zaman akhir. Semua dalam kesulitan. Jadi kalau saudara bisa dapat hidup terpelihara dengan gaji yang cukup, dengan apa yang cukup, bersyukur. Bangun bersyukur. Jangan ngomel, jangan menggerutu. Ya. Lalu pergi orang itu dengan sedih. Lalu Tuhan katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Jadi tidak gampang, cuma lenggang kangkung masuk surga. Tidak. Setiap hari hati ini harus dibersihkan. Setiap hari hati ini diproses sampai jadi dewasa. Jadi domba itu perlu mengenal suara gembala. Daud menempatkan diri jadi domba. I have everything I need. Tidak ada yang kurang. Sesuatu pun tidak. Semua yang kubutuhkan ada. Kalau Tuhan itu gembalaku, ikuti. Ya. Tapi itu tidak nyaman. Karena harus pikul salib, menyangkal daging, ikut aku. Itu syaratnya ikut Tuhan. Ya. Jadi domba harus mengenal dan hati-hati dengan pengajaran yang menimbulkan ombang-ambing. Ingat ya, Alkitab mengatakan 3 hal ini. Saya ulangi Pak Saudara. Waspada 1. Kedua, tekuni. Dan yang ketiga, berjaga. Ini yang harus kita lakukan. Waspada, berjaga, tekun. Hati-hati dengan juga pengajaran keselamatan tanpa syarat. Asal percaya saja. Itu nanti banyak orang Kristen suka rame-rame. Banyak pengajaran keselamatan tentang keselamatan tanpa syarat. Kasih karunia yang overdosis. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk dosa saya yang lampau, yang sekarang, yang akan datang. Maka saya sekarang ketika saya berbuat dosa, tak perlu saya mengaku, tak perlu saya menghindar dosa. Pokoknya kasih karunia. Begitu kita jatuh dalam dosa, kasih karunia berlaku. Ini overdosis. Tidak begitu. Ini akhir zaman. Harus bisa membedakan suara gembala, suara nabi palsu, suara guru palsu. Apalagi kalau saudara di luar terjun dengan banyak aktivitas, saya tidak bisa tahu. Tapi saya bisa aktivitas saudara saya awasi dengan baik. Karena saya mengasihi kamu. Kan Tuhan panggil saya mengasihi. Apakah kamu mengasihi? Do you love me? Dalam bahasa Inggrisnya. Do you love me more than this? Apakah kamu mengasihi aku lebih dari harga diri? Lebih dari hartamu? Lebih dari semua? Ya, bukan bahasa Indonesia. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Artinya sepertinya
kasihnya Petrus harus lebih dari Yakobus, ya, dari Filipus, bukan itu. Tapi dalam salinan bahasa Inggris, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua yang kau miliki, yang kau punya, harga diri, gengsi, kekayaan atau apa terserah. Apa kamu mengasihi Tuhan lebih dari itu? Gembalakan domba-dombaku. Kalau tidak bisa jadi gembala. Kadang-kadang gembala harus menolong orang. Kadang-kadang saudara diberkati dengan kekayaan harus menolong orang lain. Tidak hanya mengumpulkan kekayaan, tapi membagikan, berbuat kebajikan. Kalau kita diberkati Tuhan, maksudnya apa? Berbuat kebajikan, terutama orang yang butuh. Dan orang yang butuh harus tahu apa yang harus dia buat. Kita betul-betul, saya melihat kita benar-benar di hari zaman. Benar-benar. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Seperti pencuri, tapi dia bukan pencuri. Kenali suara Tuhan. Tuhan ingin kita secepatnya dewasa secara rohani. Ketika saya lahir baru, haus, lapar. Kapan ya kebaktian pendalaman Alkitab? Kapan ya kebaktian doa? Kapan hari ini? Cepat. Ya. Yang saya selalu ingin saksikan, saya tidak bisa lupa itu wajahnya itu Pak Haji mandangi saya gini. Ini uang ditaruh di meja, mau ambil barang, ayo. Saya bilang, Pak Haji minta maaf ya, saya mau ke gereja ibadah. Oh, bukan hari Minggu Pak. Iya, ini namanya mendalami Alkitab. Oh ya, jadi saya tidak bisa layani. Ambil aja uangnya, itu tempat lain. Dia bilang, enggak, karena Bapak mau ibadah, ambil ini uang. Nanti besok saya atur. Coba, hitung-hitung uangnya cepat, masih ada waktu. Padahal itu sudah jam 5. Ya, untung rumah saya waktu itu tidak jauh dari gereja. Ada rasa lapar dan haus. Makanya Tuhan bilang, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ia akan dipuaskan. Ya. Kok kita tidak rasa lapar, tidak rasa haus, tapi hauskan dunia, saudara lama-lama akan ikut penyesakan. Hati-hati, dewasalah secara rohani. Tidak mudah menuju, awas hilang keselamatan. Ya, saya catat di sini tadi pagi. Awas hilangnya keselamatan. Bisa hilang? Bisa. Lo bisa. Siapa bilang tidak? Saya sudah diselamatkan Tuhan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan ini perlu dijaga. Itu gunanya sembahyang, menyembah Tuhan. Itu suara hatimu akan menyatakan salahmu di mana, salahmu di mana, perbaiki di mana. Coba kalau sudah tidak baca Alkitab, tidak menyembah Tuhan di rumah, tidak ada waktu, 1 jam saja. Tuhan bilang tidak usah banyak, 1 jam. 1 jam pun itu, ya, kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, sia-sia. Ya. Yang penting dalam penyembahan itu intensitas kita, nyatanya Tuhan masuk dengan Tuhan. Kan lamanya saja bukan, tapi Tuhan kasih 1 jam. Kenapa tidak tahan 1 jam? 1 jam berarti saya masih punya 23 jam. 23 jam saya tidur, 8 jam. Masih ada 15 jam. 15 jam saya pakai kerja, cari nafkah, jadi pegawai, jadi apa? 8 jam. Masih ada 7 jam. Tuhan kasih kita kelimpahan. Kita tidak mau menyangkali daging ini.
menyembah, sujud. Itu mezbah dupa emas. Itu benda yang terakhir. Sampai di ruang Maha Kudus. Dan di depannya itu ada tirai. Sebenarnya lebih gampang, tirainya sudah robek. Tirai ini yang harus dirobek. Daging. Waktu menyembah itu tidak enak, saudara. Berlutut tidak enak. Tapi kalau saya cuma duduk, tidak enak. Walaupun tulang saya, ya, yang di belakang ini memang sakit. Kalau duduknya salah. Tapi saya suka berlutut. Ya. Itu rasanya nyaman kalau kita berlutut. Coba saudara lakukan itu setiap hari 1 jam. Termasuk baca Alkitab. Nah, ini menuju dewasa. Mezbah dupa emas. Coba itu kasih lihat. Nah, tabernakelnya. Mezbah dupa emas itu alat yang paling, benda yang terakhir. Di dalam ruang suci, meja roti, sajian, kaki diang emas. Kita masuk daerah kerajaan sorga. Percaya Tuhan. Percaya tidak cukup. Bertobat. Lahir baru. Baptisan air. Penuh Roh Kudus. Pintu kemah. Belajar Alkitab. 66 kitab. Ya kan? 6 roti. Kaki diang emas. Mezbah dupa. Baru tirai. Baru bisa sempurna. Itu yang Tuhan katakan sama orang kaya itu. Jual hartamu, ikut aku kalau mau sempurna. Kita lahir telanjang. Nanti pulang ke rumah Bapak telanjang. Tidak bawa apa-apa. Telanjang artinya tidak bawa apa-apa. Tapi pakai jas. Pakai baju pengantin. Iyalah, waktu datang apa? Telanjang. Wah, sama. Tidak ada bayi yang lahir, wah, tidak ada. Semua bayi lahir apa? Nguah. Betul ya? Awas hilang keselamatan. Bisa hilang? Bisa. Siapa bilang tidak bisa hilang? Dalam kitab Yudas itu ada 3 orang yang kita harus jangan sampai itu. Kain, siapa lagi? Bileam, siapa lagi? Korah. Kita mesti hati-hati, jangan seperti kita, seperti hidup itu. Coba ini terakhir ya, baca Yudas 1, cuma 1 pasal kitab Yudas sebelum Wahyu. Ayat 3 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, ya. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang itu enak tidak? Enggak, saudara, enggak nyaman. Ya, terus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Itu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya, menyelusup itu nanti akhir zaman. Masuk di gereja. Akhir zaman menyelusup. Ya, terus mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, ya, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, ya, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, ya, Yesus Kristus. Ya, kita lompat ayat 11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, ya, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Terus lagi Bileam, Korah, nah, Kain. Apa dosanya Kain? Orang bilang semua Kain itu membunuh adiknya Habel, betul? Tapi apa awalnya Kain itu? Tidak menghormati Tuhan. Itu Kain.
Jadi saudara, jangan masuk ibadat tidak menghormati Tuhan. Sesudah dengar firman, kita menyembah, terima kasih Tuhan. Hormati Tuhan. Apa yang dipersembahkan Kain? Hasil tanah, hasil buminya. Apakah hasil bumi tidak diterima Tuhan? Ada di dalam imamat. Bisa memberi buah-buahan. Apa? Cuma caranya Kain tidak menghormati Tuhan. Sembarangan mungkin dia kasih masuk buah. Ya sudah kurang buah, baik busuk masuk aja. Sebagian saja, ya sudah. Dia lihat adiknya yang sangat menghormati Tuhan, dia pilih di kandang domba-domba yang sulung, domba-domba yang baik, domba yang gemuk, yang tampung. Itu yang disembelih, itu yang dipersembahkan, yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkenan kepada Habel, tidak berkenan kepada Kain. Lalu karena dia lihat adiknya diterima persembahannya, dia panggil adiknya, dia bunuh adiknya. Tuhan tampaknya, Kain, di mana engkau? Dia jawab apa sama Tuhan? Tidak menghormati Tuhan. Apa aku harus jaga adikku? Mana aku tahu Habel di mana? Padahal Tuhan itu maha tahu. Jadi jangan orang Kristen itu tidak menghormati Tuhan, itu nomor satu. Menghormati adanya Tuhan di tengah-tengah kita. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku di situ. Hormati hadirat Tuhan. Jangan sambil dengar firman lalu kita baca yang lain dari HP kita. Kain tidak menghormati Tuhan. Hilang keselamatannya. Dia bunuh adiknya. Dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan. Bileam. Kalau saudara baca nanti di rumah. Bilangan dari pasal 22 sampai bilangan 24. Itu cerita tentang Bileam. Ini nabi yang cinta sekali uang. Cinta kekayaan. Disuruh mengutuki bangsa Israel asal aku dapat emas dari Raja Balak. Coba. Ini akhir zaman. Ya. Hati-hati. Menerima upah. Ya. Menyesatkan. Itu dikatakan dalam kitab Wahyu. Bileam itu menyesatkan bangsa Israel. Korah, apa dosanya Korah? Pemberontakan kepada atasan, pimpinan. Siapa pimpinan pada waktu itu? Musa. Ini pemberontakan sehingga mereka ditelan. Korah, Datan, Abiram. Nah, jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai saya kehilangan keselamatan. Ya, jangan menganggap remeh itu. Korah itu Bani Korah, itu justru penyanyi, imam-imam suku Lewi. Harusnya mereka melayani, tetapi Bani Korah ini jadi pemberontak. Tuhan memilih siapa? Harun jadi imam besar. Tongkat yang mati itu bertunas, berbunga, berbuah. Lalu ini mau jadi pemimpin, memberontak melawan kepada Musa. Hati-hati, sungguh hati-hati. Buat saya masuk surga itu sangat penting sekali. Ya, masuk surga sangat penting. Jangan masuk di tempat lain. Tidak ada pilihan, 2 saja ini, surga, neraka. Surga, neraka. Pilihan di tangan kita. Pilih hidup, pilih mati, pilih berkat, pilih kutuk. Ya. Jadi jangan menganggap remeh otoritas seorang pemimpin.
Ketika kita melanggar itu melanggar titah Tuhan. Hati-hati ya. Miriam, Harun. Ya, perhatikan kata Miriam ini, kakaknya Musa. Apa yang dia bilang? Cuma kamu yang Tuhan pakai. Cuma kamu yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Aku juga bisa. Nah, kusta si Miriam. Coba. Ini akhir zaman. Mari jadi orang Kristen menghormati Tuhan. Beribadah dengan benar, dengan takut dan hormat, kata Alkitab. Ya, tempatkan diri kita sebagai domba. Tuhan itu gembala. Dengar suaranya. Ya, sebab terlalu banyak guru-guru palsu. Banyak. Ya. Kenapa Daud selalu ingat Tuhan gembalaku? Karena Daud tergelincir. Hati-hati ya. Kalau sudah duduk enak, diberkati, apa Daud bikin? Santai. Ini bukan waktu gereja Tuhan santai. Santai saja. Di sotoh rumah dia lihat Batseba mandi lalu jatuh dalam dosa. Ini bukan zaman santai. Zaman bergerak maju. Kekristenan harus dewasa dalam rohani. Punya panca indera terlatih dengan baik. Membedakan yang baik dan jahat. Kalau anak kecil 5 tahun dah tahu membedakan. Kasih racun dia bilang gula-gula. Coba. Ya lah. Ini tugasnya gembala di akhir zaman berat. Perlu dibantu. Perlu. Tuhan Yesus tolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati kita. Ya. Semua kita tutup mata, renungkan. Apa yang kita dapat dari khotbah, dari firman Tuhan. Sampai di mana saya melayani Tuhan? Sampai di mana ibadah saya? Apakah aku seperti Kain? Tidak menghormati Tuhan, sembarangan dalam pelayanan. Apakah aku seperti Habel yang memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan memeriksa saya dan memeriksa saudara. Kita ada di zaman yang akhir, zaman yang tidak lama Tuhan datang. Bersama itu banyak penyesatan. Hati-hati dengan kegiatan di luar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kau memilih aku untuk menjadi milik-Mu Tuhan? Tidak mudah. Kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan
setiap hari. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu, nurut teladanmu. Mau mentaati firman-Mu. Bagiku berjalan serta-Mu setiap hari. Tuhan tolong. Siapa mau ditolong Tuhan? Siapa mau angkat tangan? Tuhan tolong saya, supaya saya hidup menurut teladan Tuhan. Teladan-Mu, aku mau taat kepada firman-Mu, mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari, setiap hari. Tuhan tolong jadi Kristen yang berjalan bersama Tuhan. Aktivitas kita tidak menyelamatkan, kita kiat apapun tidak menyelamatkan. Sampai saya menggembalakan, berkhotbah pun itu tidak jaminan. Saya harus berjuang. Oh Ramasyakalah, berjuang masuk pintu yang sempit. Sekarang hanya bagi-Mu, berjalan bersama Tuhan. Oh haleluya, serta-Mu setiap hari. Haleluya. Tuhan bilang, apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, tapi nyawamu binasa. Tuhan tolong kami. Apa yang bisa menolong kami? Firman Tuhan. Mau mentaati Tuhan, taati firman-Mu. Ramasyakarabayah Rabasya. Haleluya. Sekarang persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi-Mu, berjalan serta Tuhan. Oh Ramasyakarabayah setiap hari. Setiap hari Tuhan tolongku.
serta Tuhan, serta setiap hari. Berikan penyembahan yang terbaik. Berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, tolong kami hidup menurut seperti apa yang menjadi mau-Mu. Bertaati. Banyak orang berseru Tuhan tapi tidak taat. Bukan surga tempatnya. Sekarang hanya bagi-Mu berjalan serta-Mu setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, berikan yang terbaik. Berikan hati saudara, hati yang terbaik, hati yang disucikan Tuhan, hati yang berisi kebenaran-kebenaran, bukan hati yang kosong, bukan hati yang berisi dunia. Haleluya. Oh, Rabbasya. Haleluya. Biar Tuhan mengisi hati kita dengan kebenaran. Kita butuh Roh Kudus yang bersama. Roh Kudus yang menuntut kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita butuhkan Roh Kudus. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu jalan tanpa Tuhan. Yesus naik ke sorga. Roh Kudus diturunkan untuk gereja, memperlengkapi orang kudus. Kita semua tidak ahli, kita semua tidak pandai. Roh Kudus. Kenapa mereka memenangkan begitu banyak jiwa? Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bukan keahlian Petrus yang adalah nelayan. Rata-rata rasul-rasul itu nelayan. Terima kasih Tuhan. Celikan mata kami untuk melihat, menyadari kami di akhir zaman. Kami butuh Tuhan. Kami butuh pengetahuan yang benar, kedewasaan yang penuh, supaya nanti kami tidak terombang-ambing terlalu banyak angin pengajaran dalam kekristenan. Domba membutuhkan gembala, dan gembala bukan gembala upahan. Terima kasih Tuhan. Bukan gembala yang cari nafkah hidup. Tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau taat Tuhan. Ku mentaati, taat pada perintah Tuhan. Dia yang kaya, mulia, turun menjadi manusia. Sekarang naik ke atas kayu salib, hina bagiku. Berjalan serta-Mu setiap hari. Katakan Tuhan tolong. Siapa mau ditolong Tuhan? Nyanyikan, angkat tanganmu. Oh haleluya. Tolongku Tuhan, kembalikan aku kepada kasih mula-mula. Ku mau
mau taat kepada perintah. Taati firman Tuhan. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan serta Tuhan, sertaku setiap hari. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biar itu digoreskan dengan jari Allah lewat Roh Kudus, agar kami sadar kami harus cepat bertumbuh menjadi dewasa rohani yang bisa membedakan mana pengajaran yang baik, mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu, mana kekristenan yang nyaman, mana kekristenan yang hanya sekedar rame-rame. Terima kasih Tuhan. Jadilah seperti Habel, jangan seperti Kain, tidak menghormati Tuhan, sembarangan dalam ibadah pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita agar kita pun menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin.